Pada saat yang sama mulai meneliti kebutuhan impor dan apakah kebutuhan itu memang betul-betul sesuatu yang dibutuhkan oleh perekonomian Indonesia. Sementara nilai tukar rupiah terpantau melemah tipis di pasar valuta asing. Sejumlah anggota DPR memprotes nilai mata uang rupiah yang semakin melemah kepada pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pada penutupan pasar Rabu sore kemarin, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini kembali melemah. Kenapa rupiah lemah? 1 US dollar sekarang setara dengan 15.000 rupiah. Kenapa kita nggak bisa kayak Malaysia? Contohnya ringgit. 1 dolar setara dengan 4,5 ringgit. Kan enak, nggak kalah jauh-jauh amat. Kenapa kita sampai belasan ribu rupiah buat nyampe ke angka 1 USD? Bahkan mata uang kita itu kalah sama mata uang negara bangkrut. Sri Lankan Rupiah itu mata uang negara bangkrut, tapi 1 USD hanya setara 350 Sri Lankan Rupiah. Ya sebenarnya nggak heran karena rupiah itu merupakan mata uang terlemah nomor 5 di muka bumi. Mata uang kita lebih kuat daripada mata uang Vietnam, tapi kalah sama mata uang Kamboja. Sebenarnya ini merupakan sebuah anomali. Kenapa Vietnam yang merupakan negara dengan ekonomi yang booming di ASEAN, mata uangnya bisa lebih lemah daripada negara seperti Kamboja? Sekarang kita lihat dulu chart harga rupiah dari masa ke masa. Zaman awal terbentuknya rupiah, di zaman Soekarno, rupiah itu ditetapkan sebesar 3,8 rupiah per 1 US dollar. Tapi karena ada beberapa mismanagement dari pemerintahan Soekarno yang menyebabkan ada kelaparan, krisis dan lain-lain, akhirnya rupiah melemah cukup drastis ke angka 150 rupiah per dolarnya di zaman awal pemerintahan Soeharto. Di zaman Orde Baru bisa gue bilang rupiah ini melemahnya jauh lebih baik dibandingkan zaman Soekarno. Karena di zaman Soeharto butuh waktu 22 tahun untuk membuat rupiah melemah 10 kali lipat. Di tahun 89, 22 tahun setelah Soeharto menjadi presiden, mata uang kita melemah dari angka 150 di tahun 70 sampai ke angka 1.600 di tahun 89. Ya, not bad jika dibandingkan dengan zaman Orde Lama. Tapi di tahun 99, mata uang kita menyentuh angka 15.000 per dolarnya. Tapi bisa kita bilang itu terjadi karena kasus spesial, kasus krisis satu ASEAN. Jadi ya, kita bisa kecualikan lah. Dan untungnya tahun 2001 akhirnya mata uang kita menguat kembali ke angka 7.800 per dolarnya. Di era reformasi, kondisi kita itu jauh lebih stabil secara politik maupun ekonomi. Kalaupun ada konfliknya itu merupakan konflik-konflik yang bisa dibilang lokal, seperti GAM atau Gerakan Merdeka di Papua. Jadi konfliknya itu nggak sebesar kayak zaman Soekarno ada konflik PKI, atau zaman Soeharto ada konflik dengan mahasiswa di tahun 98. Itu kenapa rupiah jauh lebih baik dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Kalau negara lebih stabil, nggak ada konflik, ekonomi itu bakal bisa berkembang jauh lebih baik. Dengan kondisi yang stabil, banyak juga investasi asing yang mau masuk ke Indonesia. Kalau nggak stabil, banyak perang atau banyak konflik, ya siapa yang mau naruh uangnya di Indonesia? Semakin banyak invest dari asing, ya otomatis rupiah akan jauh lebih baik. Kalau kita mau bedah era reformasi, kita bisa bilang di periode 2001 ke 2013 merupakan periode terbaik bagi rupiah. Karena selama 12 tahun itu, rupiah cuma naik turun di range kurang dari 1.000 rupiah. Dari 7.800 ke angka 8.700. Cuma naik turun nggak nyampe 1.000 perak, not bad. Sedangkan di zaman Jokowi ini pelemahannya lebih tinggi dibandingkan zaman sebelumnya. Di zaman awal pemerintahan Jokowi, rupiah itu di angka 9.300 per US dollar. Dan sekarang setelah 8 tahun rupiah berada di angka 14.500 sampai ke angka 15.000 rupiah. Berarti dalam 8 tahun terakhir ini rupiah melemah sampai ke angka 60%. Kenapa di zaman Jokowi pelemahannya lebih tinggi dibandingkan zaman sebelumnya? Ini terjadi karena kita banyak mengalami defisit neraca perdagangan. Di akhir zaman pemerintahan SBY sampai ke tahun 2020, kita itu selalu defisit. Dan baru tahun kemarin kita bisa surplus. Jadi artinya neraca dagang defisit adalah kita itu kebanyakan impor dibandingkan ekspornya. Jadi ya simpelnya karena mata uang menggunakan hukum supply and demand, kita itu banyak menjual rupiah dan membeli dolar. Artinya banyak yang minta dolar dan banyak yang nggak mau beli rupiah. Ya tentu rupiah akan melemah. Tapi sebenarnya mata uang yang kuat itu bukan mencerminkan ekonominya bagus. Karena contoh negara Singapura ya, GDP per kapita Singapura itu lebih tinggi daripada GDP per kapita negara superpower seperti Amerika. Meskipun Singapura dolar lebih lemah daripada US dollar. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Mau mata uangnya lemah pun it's oke-oke aja. Yang jadi masalah sebenarnya bukan lemah atau enggaknya, tapi stabil atau tidaknya. Kalau dia lemah tapi selama 20 tahun terakhir ya gitu-gitu aja, itu oke. Daripada kuat tapi sering naik turun, itu lebih bahaya dibandingkan mata uang yang
melemah. Kalau kita kan rupiah ini cenderung turun, meskipun perlahan tapi turun terus, melemah terus. Dan bukan merupakan suatu kemustahilan kalau misalnya one day kita akan melihat rupiah itu menyentuh angka 20.000 per dolarnya. Mungkin aja. Kita ini kan negara net impor, jadi otomatis rakyat Indonesia banyak mengkonsumsi barang-barang impor. Kalau rupiah turun terus, ya kita akan beli barang lebih mahal. Inflasi, bahkan sampai beras pun yang kita makan sehari-hari itu banyak impor dari negara seperti India. Sebagai negara agraris atau bahkan negara maritim, lahan pertanian di Indonesia belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat. Terbukti, Indonesia masih belum bisa keluar dari jeratan importasi bahan pangan karena permintaan domestik yang melampaui jumlah produksi pangan di tanah air. Padahal kita kan negara agraris ya. Tapi kalau kita cek di situsnya BPS, kita itu banyak impor dari India. Gua pun juga impor. Gue ini impor skincare dari India namanya Ustra. Ya, buat yang belum tahu, gue itu merupakan pedagang skincare. Kalau rupiah tiba-tiba nyentuh ke angka 20.000 per US dollar, tentu gue nggak akan bisa jual sabun muka ini lagi di angka 70.000. Orang jerawatan bakal pada nangis kalau gue naikin harga sabun muka ini. Gue juga impor dari India namanya Detan Cream. Ini merupakan krim yang bisa balikin warna kulit lo ke asalnya. Ini bukan mutihin ya. Kalau emang waktu kecil lo putih, ya lo bisa balikin pakai krim ini. Dan ini gue jual di angka 99.000. Kalau rupiah melemah, ya pasti akan gue naikin juga harganya. Ya gua harap sebenarnya rupiah bisa menguat ke angka 10.000 per US dollar kalau bisa. Biar gue bisa jual barang-barang impor gue lebih murah. Selain sabun muka sama krim tadi, gue juga jual face scrub. Face scrub ini berguna buat ngilangin muka kusam. Lu tahu kusam kan? Kusam itu mukanya itu gelap kayak nggak ada auranya. Bisa aja lu putih mukanya nih, tapi lu kusam, kayak ada dukun yang nyantet elu, jadi kayak nggak ada auranya. Nah itu bisa hilang kalau lu pakai face scrub. Ini barang-barang yang gue impor semuanya udah kejual ratusan ribu piece. Jadi kalau misalnya ada pelemahan sedikit aja, itu bisa ngebuat gue cukup kegoncang tuh. Karena gue beli nggak sedikit, gue beli banyak. Kalau rupiah menguat pun, tentu gue akan bersyukur dan gue akan murahin nih barang pasti. Kenapa meskipun gue impor dari India, gue tetap ngomongin dolar? Karena ya gue nggak beli pakai rupiah, gue tetap beli pakai US dollar. Kenapa? Karena transaksi pakai US dollar jauh lebih simple dan jauh lebih nyaman buat kedua belah pihak, baik dari gue si pembeli maupun si penjualnya si Ustra. Kita ambil contoh misalnya Indofood. Ini contoh misal aja ya, gue nggak tahu pasti jumlahnya berapa. Misal Indofood mau impor gandum buat bikin mie dari Ukraina. Misal mereka bikin forecasting nih, perencanaan beli buat stok 6 bulan. Berarti mereka mungkin akan beli setiap 4 bulan sekali tuh. Karena ya 2 bulannya itu ada delay pengiriman dan lain-lain lah. Setiap mereka punya jadwal beli 4 bulan sekali, mereka kan gak mungkin beli mata uang buat bayarnya itu setiap mau beli. Pasti kan mereka nabung. Kalau misalnya Indofood ini beli mata uang asingnya itu setiap tempo pembayaran doang, itu bahaya. Karena bisa aja nih, misal tempo bayarnya itu hari Jumat, tiba-tiba rupiah itu melemah di hari Jumat, ya mereka bakalan rugi. Jadi siapapun yang impor barang, termasuk gua, pasti gua akan nabung dolar. Karena gue pengen punya forecasting yang lebih stabil. Ya kalau sekarang dolar lagi melemah, kenapa gua nggak beli aja buat gua tabung? Nanti next pas gua mau bayar, gua tinggal bayar aja. Kalau gua belinya pas mau bayar doang, itu bahaya. Nah karena kita ini nabung buat impor, contoh Indofood tadi, Indofood nggak mungkin mau nabung pakai mata uang Ukraina. Namanya itu Hryvnia Ukrainian. Gue aja baru dengar. Siapa yang mau nabung dengan mata uang yang gak gampang ditukerin di exchange di Indonesia? Kalau mau nabung, tentu yang paling aman pakai US dollar. Kenapa? Karena ya lebih stabil, lebih kuat dan diterima sama semua orang di muka bumi. Itu kenapa mau jual beli antar negara manapun itu menggunakan US dollar, karena lebih aman, lebih simpel dan lebih nyaman. Ya kecuali mungkin ada perjanjian spesial antar dua negara, seperti sekarang Rusia jual minyaknya ke luar negeri, bayarnya harus pakai rubel, yaitu pengecualian. Tapi dalam norma yang generalnya, kita itu akan beli barang impor menggunakan US dollar. Itu kenapa nilai tukar rupiah ke US dollar itu sangat penting. Meskipun kita itu banyaknya ekspor dan impor ke Cina, karena tetap aja kita itu bakal jual rupiah buat beli US dollar. Sekarang kita akan ambil contoh yang jauh lebih relate ke orang-orang. Kalau tadi kita ngomongin impor gandum atau impor skincare buat jualan, ya mungkin gak semua orang bisa relate. Sekarang kita akan contohin iPhone. Ini merupakan barang yang dikonsumsi oleh banyak banget orang di Indonesia. Kita akan bandingin inflasi harga iPhone di rupiah maupun di US dollar. Ini merupakan chart harga iPhone dalam rupiah dan US dollar dari tahun 2007.
Yang gue pilih adalah harga seri tertentu, dan seringnya yang gue pilih ini merupakan seri yang termurahnya, atau mungkin seri flagship tapi dengan storage yang paling murah. Intinya gue bandingkan harga iPhone yang sama dalam chart rupiah maupun US dollar, buat ngunjukin ke kita semua seberapa naiknya harga iPhone dari masa ke masa. Kita intip tahun 2007 nih, ini iPhone pertama. Harga iPhone itu 499 US dollar. Kalau di rupiah 4,5 juta. Di zaman ini rupiah itu masih di bawah 10.000. Yang unik itu tahun 2009 dan 2010. Di tahun 2009 dan 2010, harga iPhone itu di Amerika, di US dollar, sama-sama di angka 599 US dollar. Tapi di rupiah, harganya beda. Di tahun 2009, harganya 6,6 juta. Sementara tahun 2010, harganya 5,6 juta. Beda sejuta, beda cetiau. Padahal in USD, harganya sama. Tahun 2019, harga iPhone itu dalam US dollar 999, alias ya 1.000 dolar lah. Dalam rupiah 14,5 juta. Ya tentu harga barang itu selalu naik karena inflasi. Tapi kita bisa lihat bahwa di Amerika, inflasi iPhone tidak sebesar inflasi iPhone di Indonesia. Kenapa bisa gitu? Itu terjadi karena harga rupiah itu melemahnya jauh lebih ngebut dibanding melemahnya US dollar. Jadi ya nggak heran, sama-sama inflasi tapi dalam rupiah jauh lebih cepat dan tinggi inflasinya. Kalau kita bandingin nih ya, 2007 ke 2019, harga iPhone itu di Amerika cuma naik 2 kali lipat, dari 499 ke 999, naik 2 kali lipat. Sementara di Indonesia naiknya itu dari 4,5 juta rupiah ke angka 14,5 juta rupiah, naiknya lebih dari 3 kali lipat. Ya meskipun kita bisa bilang ini kan ada pajak dan lain-lain, tapi ya kan pajaknya sama aja. Yang beda adalah nilai tukar rupiah dari tahun ke tahunnya. Dan gak hanya barang impor doang, barang lokal pun nih ya, itu bakal kena inflasi juga karena melemahnya rupiah. Kenapa? Karena barang lokal di negara ini itu banyak bahan bakunya yang pakai impor. Ya bahkan sampai Indofood pun bahan bakunya ada impornya. Contoh Indomie deh. Indomie itu di tahun 2010 per piece-nya itu harganya 1.350 perak. Dan di awal 2022, 12 tahun kemudian, itu harganya 2.700 perak per piece-nya. Ya ini sorry aja ya, ini gue pakai harga di Jakarta. Ya mungkin tiap daerah bakal beda. Tapi ini buat gambarin aja bahwa harga Indomie itu dalam 12 tahun naiknya 2 kali lipat. Ya ini terjadi karena inflasi yang terjadi di Indonesia. Dan inflasi Indonesia itu dipengaruhi oleh melemahnya rupiah. Dan gak cuma Indomie doang, yaitu meliputi semua barang sampai ke harga apel kek, harga jeruk kek, harga sayuran, harga cabai dan lain-lain. Harga skincare juga ngaruh. Karena skincare lokal pun ya bahan bakunya juga pakai impor juga, sama aja. Nggak cuma warga negara dong yang kena imbas dari pelemahan rupiah, negara pun kena imbasnya. Kalau rupiah itu melemah, otomatis negara itu akan terbebani keuangannya. Karena kita itu kan punya banyak utang dalam bentuk US dollar. Ya semakin lemah rupiahnya, kita bakal butuh semakin banyak rupiah buat bayar hutang, yang ujung-ujungnya bakal bikin negara narikin pajak lebih banyak ke warga negaranya, ke kita ke rakyat. Ya jadi nggak heran kalau misalnya sekarang Menteri Keuangan narikin banyak pajak ke kita, karena ya dia butuh uang buat bayar macam-macam, karena ya rupiah melemah. Nah ini merupakan chart neraca perdagangan Indonesia. Ini angkanya gue bikin dalam bentuk US dollar. Gue punya data available dari tahun 81. Dan di zaman Soeharto kita bisa lihat kita itu cenderung selalu defisit dibandingkan surplusnya. Jadi kalau banyak orang bilang zaman Soeharto itu hebat banget, ya sebenarnya nggak juga sih. Plus minus lah. Dagangnya pun kan jarang surplusnya. Yang kerennya adalah di zaman awal reformasi sampai tahun 2011 kita itu selalu surplus. Itu kerennya lah. Makanya gak heran tadi gue bilang di awal bahwa dalam 12 tahun awal reformasi rupiah itu bisa dibilang stabil. Karena naik turunnya itu gak nyampe 1.000 perak, bisa dibilang cukup kuat. Gak heran karena kita itu selalu surplus perdagangan. Barulah di akhir masa pemerintahan SBY di tahun 2012 kita itu defisit sebesar 24 miliar dolar. Dan dari tahun 2012 sampai tahun 2020 kita defisit terus, dan rekornya itu di tahun 2018 sebesar 30 miliar dolar. Buat tahun kemarin, tahun 2021, itu pertama kalinya kita surplus dalam satu dekade. Dan tahun ini pun, tahun 2022, gue cek di BPS pun so far surplus, dan kayaknya kita bakal surplus lagi di akhir tahun 2022. Ya good lah, setelah satu dekade defisit kita akan 2 tahun betul-turut surplus neraca perdagangan. Kenapa tiba-tiba tahun 2021 dan 2022 ini kita bisa surplus? Kalau kata orang-orang tua ya, ini terjadi karena commodity boom. Jadi karena dunia itu baru kena pandemi, banyak industri tutup di tahun 2020, dan sekarang COVID itu udah mulai nggak ada.
udah mulai nggak pandemi, semua industri udah boleh buka, maka seluruh dunia itu butuh banyak komoditi, butuh batu bara, butuh nikel dan lain-lain. Karena yang mereka butuh buat produksi. Itu ngebuat kita ngerasain yang namanya zaman komoditi boom. Jadi ya, gua rasa 2023 pun kita bakal surplus lagi. Dan lebih-lebihnya lagi, karena banyak yang minta komoditas, harganya pun jadi naik. Jadi ya, pasti kita untung, pasti kita surplus. Surplusnya neraca dagang ini nggak cuman berpengaruh buat orang yang jual batu bara doang, nggak cuma berpengaruh buat orang yang jual nikel doang, enggak. Tapi ini akan dirasakan oleh seluruh orang Indonesia. Karena dengan masuknya uang dari luar negeri, itu bakalan muter tuh di Indonesia. Tadi yang jual batu bara mungkin anaknya bakalan beli skincare gue yang dapat duit mungkin gue akan beli pisang yang dijual di supermarket, nanti mungkin dia bakal beli toprak, dia bakal beli madu, dia bakal beli baju dan lainnya, muter terus sampai akhirnya bisa dirasakan oleh semua orang di Indonesia. Jadi gue rasa seharusnya 2-3 tahun ke depan kita akan cenderung lebih makmur dibandingkan 5 tahun sebelumnya, dengan catatan bahwa uangnya itu nggak keluar dari Indonesia. Jadi pemerintah harus bisa nahan gimana uang yang masuk itu ya harus dibelanjakan dalam negeri, nggak boleh ditaruh di bank-bank asing, nggak boleh, harus muter di perekonomian kita supaya semua orang merasakan dampaknya. Kalau kita ngomongin utang negara juga merupakan salah satu yang terkena imbasnya akibat pelemahan rupiah. Kita banyak utang dalam bentuk US dollar, artinya semakin lemah rupiah maka semakin besar hutangnya. Karena ya tadi gue jelasin, semakin lemah rupiahnya kita butuh semakin banyak rupiah buat bayar hutang dolar yang sama. Tentu setiap jatuh temponya pembayaran hutang ke asing, ya Sri Mulyani bakalan pusing kalau rupiah makin melemah. Ini merupakan data total utang Indonesia, ini available dari tahun 70. Di zaman awal Soeharto, utang negara kita itu kalau dikonversikan ke dolar itu sebesar 3 miliar dolar. Dan di akhir zaman Soeharto, utangnya itu udah berkembang biak sampai 5.000% ke angka 150 miliar dolar. Banyak bener. Di awal zaman SBY, utang kita itu di angka 138 miliar dolar. Tapi di akhir zaman SBY naik drastis ke angka 292 miliar US dollar. Di zaman SBY itu naiknya 2 kali lipat lebih lah. Gimana kalau zaman Jokowi? Dari angka 292 miliar dolar dan setelah 7 tahun di tahun 2020 naik ke angka 417 miliar dolar. Atau setara 6 ribuan triliun lah. Dan gue dengar dari berita kemarin sekarang udah nyentuh ke angka 7 ribuan triliun. Tapi ya perlu diingat bahwa total utang yang gue sebutin tadi bukan 100% utang asing, ada juga utang ke lokalnya. Ya jadi begitu, pemerintah juga punya utang banyak ke warga negara, ke perusahaan BUMN. Contoh misal kalau BUMN itu Pertamina. Kenapa Pertamina itu selalu rugi? Itu terjadi karena pemerintah kita itu bayar hutangnya itu nggak lancar ke Pertamina. Jadi ya mereka cash flow-nya terganggu, jadi rugi terus gitu. Dan ada juga utang-utang ke orang biasa ke kita. Kalau kita beli obligasi pemerintah, ya artinya pemerintah utang ke kita. Tapi kalau utang ke warga negara itu gampang lah, karena bayarnya pakai rupiah, jadi santai. Kalau yang ribet itu kalau dia harus bayar utang pakai dolar. Dari tadi kita ngomongin soal faktor internal. Sekarang gue terakhir mau ngomongin faktor eksternal yang bisa membuat rupiah melemah atau menguat, yaitu maju atau mundurnya negara yang berhubungan ekonomi dengan kita secara erat. Siapa contohnya? Tentu yang berhubungan sama kita paling erat adalah negara Cina secara ekonomi ya. Kalau Cina itu maju, itu baik buat kita, baik buat rupiah. Kenapa? Karena Cina merupakan negara tujuan ekspor bagi Indonesia. Jadi kita itu paling banyak ekspor ke Cina. Ya kita pun juga paling banyak impor dari mereka juga sih. Saat Cina maju, maka mereka itu industri dalam negerinya bakal makin bergeliat. Semakin banyak ekonominya itu bergeliat di Cina, mereka makin banyak butuh komoditas yang mereka beli banyaknya dari Indonesia. Jadi tentu kalau mereka makin maju, tentu kita makin banyak ekspor dan rupiah akan makin menguat. Kalau Cina mundur, gimana? Kayak sekarang ada rumor bahwa Cina akan stagnan nih karena krisis properti. Itu bahaya juga. Itu bisa membuat mereka jadi berkurang impor dari kitanya. Kalau mereka ngurangin impor dari Indonesia, tentu rupiah akan melemah karena kita akan kehilangan ekspor kita. Kurang lebih tadi itu merupakan beberapa faktor yang bisa menyebabkan naik atau turunnya rupiah. Singkat kesimpulannya, mata uang lemah itu nggak apa-apa. Yang penting stabil. Contohnya Vietnam. Vietnam dong itu di tahun 2011 nilainya itu 20.000
per dolar. Dan 10 tahun kemudian di tahun 2022 nilainya itu 22.000 Vietnam dong per dolar. Jadi selama 10 tahun, 1 dekade, dia itu hanya melemah sebesar 10%. Jadi ya nggak heran kalau ekonomi dia jadi booming. Ini sama kayak kasusnya Indonesia di awal reformasi. Ekonomi kita naiknya itu mantep gitu. Jadi ya sekarang kita nggak perlu heran ada negara mata uangnya lemah banget tapi bisa booming ekonominya. Karena lemah atau kuatnya itu nggak penting, yang penting stabil atau enggaknya.